Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang salih dan salihah, menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tua kalian insyaallah. Kita bersyukur alhamdulillah. Salawat dan salam pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para kita sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dapat bermuajah, bisa bertemu walaupun daring, online, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar dan terus belajar, mengisi hari-hari kita dengan ilmu. Mudah-mudahan dapat ridha Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa pada Allah, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, pertinggilah kecerdasan kami. Anak-anak semua, kita sampai pada pertemuan yang kelima pada materi mata pelajaran baca tulis Quran kelas 10 SMK Putra Bangsa. Ada kata kalimat motivasi, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Inilah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan pada kita semua, bahwa orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran, maka dikatakan sebaik-baik orang manusia di antara kita. Baik, kajian materi kita pada pertemuan yang kelima pagi hari ini, kita akan membahas berkaitan tentang hukum tajwid, ya, hukum nun mati atau tanwin. Yang kita bahas pembagiannya, pengertiannya, penjelasannya, contoh dan praktek pada ayat. Langsung saja anak-anak semua, disimak baik-baik. Tentang pembagian hukum nun mati atau tanwin, ya, jadi hukum tajwid, hukum nun mati atau tanwin ini terbagi menjadi 5, ya. Apa saja? Yang pertama idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian iqlab, kemudian izhar, dan juga kemudian ikhfa hakiki. Ya. Jadi ada 5, ya. Lebih spesifiknya 5. Idgham bil gunnah, idgham bila gunnah, izhar khalqi, kemudian iqlab, kemudian ikhfa hakiki. Baik anak-anak semua, yang pertama hukum tajwid nun mati atau tanwin. Apa itu idgham bi gunnah? Ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4. Huruf apa saja? Yakni huruf ya, mim, nun, waw, ya. Bagaimana cara membacanya? Suara nun mati atau tanwin dimasukkan ke dalam 4 huruf yang tadi sambil ditahan, ya. Kita lihat di sini ada contohnya. Jika nun mati ini contohnya, jika tanwin ini contohnya. Hurufnya ya, nun mati ketemu ya. Contoh ini, nun mati sukun ketemu ya. Tadinya dibacanya man, yaqulu. Tapi karena di sini ada nun mati bertemu ya, maka nun matinya, ya, dimasukkan ke dalam huruf ya. Jadi masukin ke tasdid di sini. Tadinya man jadi mai ke huruf ya. Mai, ya, sambil ditahan. Mai yaqulu. Gitu. Mai yaqulu. Kemudian nun mati bertemu dengan nun, ya, ada nun mati depannya nun. Ini juga sama, idgham bil gunnah, ya. Min ni'matin, kemudian nun mati itu mim, masukin ke mim. Tadi min jadi mim. Mim masad, kemudian nun mati bertemu waw, miwat, ya, miw masuk ke waw.
Nah, bagaimana jika yang tanwin? Tanwin itu yang kita tahu fathatain di atas dua, fathah dua, an, fathatain di bawah in, fathatain dumah, dumatain un, ya, an, in, un. Contoh misalkan kau, ya, kauman jadi kaumai, jadi tanwin an bertemu dengan ya, maka masuk ke ya, mannya jadi mai sambil ditahan. Qaumai yu'minun. Kemudian tun, domatain tun tadinya ketika nun depannya jadi masukin ke nun sambil tahan. Aminatun nasibah. Azabun muqim. Ban jadi bam sambil tahan. Azabum muqim, jadi bum masuk ke mim dia tahan. Ini idgham bil gunnah. Lalu apa itu idgham bil gunnah? Temannya tadi bil, sekarang bila, ya, tinggal nambah a. Ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang kedua, yaitu lam ra. Ya, tadi 4 ya, mim, nun, waw. Sekarang 2 lam dan ra. Cara membaca suara mati atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf yang dua tadi bukan sambil tahan. Ya, maaf. Baik. Cara membaca suara mati atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf yang dua tadi tidak ditahan. Kalau tadi bil guna ditahan, kalau bila tidak ditahan, ya. Contoh misalkan yang nun mati bertemu dengan salah satu dari dua ini. Nun mati ketemu ro, tadinya min rahmati jadi mir rahmati. Tidak boleh mirroh, ya, ditahan nggak boleh. Tapi masukin ke ro saja, tapi jangan ditahan. Mir rahmati. Nun mati bertemu lam, masuk saja tapi jangan ditahan. Yubayyin lana, bukan yubayyin lana, salah, ya. Tapi masuk sekedar masuk lam saja, jangan ditahan. Yubayyin lana, ini yang non mati. Sekarang yang tanwin an in unnya bertemu ro, ya, innya ketemu lam. Tawwabar rahima, jangan ditahan, masuk ke ro tapi ditahan. Kemudian masuk ke lam dan ditahan. Bimu'minin lana, ya. Inilah idgham bila gunnah. Kemudian iklab. Apa itu iklab? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya suara nun mati atau tanwin dibalik menjadi suara mim sambil tahan. Ini hurufnya satu. Kalau tadi ada 4, ada kemudian ditambah 2, ini tambah 1, ya, jadi baru 7, ya. Contohnya apa? Misalkan nun mati bertemu ba, ya, nun mati bertemu ba, dibalik menjadi suara mim yang harusnya tadi yun bitu jadi yum bitu, kemudian fam bid, kemudian yastambitunahu anbiya amadan ba'ida min ba'dihim alimun bidzati, ya, tanwin ketemu ba, kemudian mati ketemu ba, yang bagi, ini dumatain un ketemu ba, sayyi'atum bima am ba'din, ya, itu iklab.
Yang keempat yakni ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Apa saja yang 15? Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Ya, jadi ikhfa hakiki ini adalah hukum nun mati atau tanwin yang paling banyak hurufnya, ya, artinya paling banyak juga nanti contoh-contohnya dalam ayat Al-Quran. Bagaimana cara membaca ikhfa hakiki? Dengung sambil ditahan. Ya, ini hurufnya, ya, dengung sambil ditahan. Ini yang nun mati, ya, ini yang tanwin, an, in, un. Mau an, mau in, mau un, terserah, yang penting bertemu dengan 15 huruf ini. Wada in kulta, dengung sambil tahan. Wala in kulta falan tamlika min zahabin min syai'in. Dan mati ketemu jim, ada nggak jim ya? Ini ada ya. Fa in ja'uka, tanwin ketemu jim. Lingkuding, jadi lin tak jadi ling. Lingkuding ja'alna. Ini yang tanwin ketemu dal, ini ada dal. Ini tanwin ketemu dod, ya, ada dod. Ini tanwin an ketemu to, ada. Ma'in dafiq, kullan darabna dzurriyatan thayyibah. Seperti itu, dengung sambil ditahan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hukum nun mati atau tanwin adalah izhar halki. Apa itu izhar halki? Ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu hamzah ha kecil, ain ha besar, ghain kha. Lalu cara membaca izhar jelas tanpa ditahan. Hamzah ha, ain ha, ghain kha jika bertemu dengan nun atau tanwin an, in, un. Contoh di sini nun mati ketemu ain, ada ainnya di sini, ada, berarti dia hukumnya izhar halki, jelas dia tanpa ditahan. An'amna, yanha, al-anharu, yanhauna, wal munkhaniqatu. Jadi jelas nunnya, jelas ainnya, ya, nggak didengung seperti tadi yang ikhfa hakiki. Ya, inilah sisa dari huruf hijaiyah yang dipakai dari idgham bil gunnah 2, bila gunnah bi gunnah 4, bila gunnah 2, iqlab 1, ikhfa hakiki 15. Sisanya ini, ya, ada 6, ya, huruf hijaiyah. Ini contohnya. Ya, merugilah jika satu hari hanya mendapat satu ilmu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.